Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati. Saya dari kelas HTNB dengan NPM 2321020113. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi guna memenuhi UAS dari mata kuliah Tafsir Ayat, Hadis, dan Ahkam Siyasah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi suap, korupsi, dan mencuri. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang larangan makan harta secara tidak benar dan menyuap. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu, dan jangan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 38-39. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jar'ahu bima kasabana kalan lam minallah wallahu azizun hakimun faman taba min ba'di dulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Adil. Yang selanjutnya yaitu ada hadisnya. Yang pertama lafal hadis. An Abdullah ibni Amri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rosi wal murtasi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat menyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua adalah lafal hadis. An Jabirina Abdullahi radhiyallahu anhu an radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala lan yadkhulal jannata lahmun nabata min sukhti. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sumber yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Lafal hadis yang ketiga yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubli al-mar'u ma ahadda minhu mina kholali amina harami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana orang-orang tidak peduli apa yang ia ambil, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Lafal hadis yang keempat yaitu An Abi Humadis Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'mala amilan faja'ahu amilu hina faragha min amali qala ya Rasulullah
hada lakum wa hada ukhdili. Qala lahu awala qa'atta fi baiti abika wa ummika fanadorta ukhdalaka amla fawalladu nafsu Muhammadiyadi la yaghullu ahadukum minha sayna ila ja'ahi yaumal qiyamati yahlimuhu ala unukihi ingkana ba'iron ja'a bihi lahu ruho'un wa ingkanat baqaratan ja'a biha laha huwarun wa ingkanat sa'atan ja'a biha tay'aru faqadu balaghotu. Dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang petugas amil untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah mengumpulkan zakat dari orang-orang amil tersebut, datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan untuk kalian, sedangkan yang ini adalah hadiah dari orang-orang untuk saya." Maka dengan nada marah Rasulullah bersabda, "Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu? Lalu kamu lihat apakah kamu akan diberi hadiah atau tidak. Demi Allah yang di jiwaku ada di dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sedikit pun dari harta dengan cara tidak benar, kecuali pada hari kiamat ia akan datang memanggulnya di atas tengkuknya. Jika ia berupa seekor onta, maka ia akan memanggulnya dan onta itu bersuara. Tidak ia seekor sapi, maka sapi itu mengeluh, dan jika ia seekor kambing, maka kambing itu mengembik. Sesungguhnya aku telah menyampaikan ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada lafal hadis yang kelima. An Aisyata Umil Munyuna radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'u yadufir dinarin fasoidan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan pencuri dipotong karena mencuri 1/4 dinar." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang B yaitu kandungan ayat dan hadis. Yang A, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keutamaan pribadi atau orang lain. Yang B, bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang, banyak, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam penggadaan barang. C, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku korupsi dan menyuap atau menerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Yang D, di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan, apakah halal ataupun tidak, dan apakah dari sumber yang halal ataupun tidak. Yang E, dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi, karena mencuri sarikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang nilainya mencapai batas minimal, yaitu 1/4 dinar, dijatuhkan hukuman
potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar senilai kurang lebih 425 gram emas. Materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian ayat hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu larangan berbuat kerusakan. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidina liyudiqahu bi ba'do alladhi amilu la'allahum yarji'un. Qala sayru wal ardu fa'adoru kaifa kana akiyata alladina min qabl kana akasaruhum musarrikin, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terlebih dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Selanjutnya yaitu ada Al-Quran surat Ar-Raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsid bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu afi al-ardu ba'da islaihiha wa ad'uhu khaifan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun manal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua yaitu menanam pohon sebagai tindakan terpuji. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi an Anasi bin Maliki radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ma manna muslimi yaghrisu khorsan au yazara'u jazaa fayakulu minhu tayrun au insana au bahimatun ila kana lahu bala sodaqoh, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu larangan kencing pada air tergenang. Yang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulana ahadukum fi lamai danima ladaila yajri summa taslu minhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing di dalam air tergenang dan tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat ada
anjuran menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan menjaga kebersihannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala watum to ahada anit tariqo sodaqotu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, berilah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang B, ada kata kunci. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kerusakan lingkungan, deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Yang C, ada kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia ikut sendiri. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan dan pepohonan, antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, pandangan mata jadi sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, menyuburkan tanah, dan tentunya menciptakan keindahan. Yang ketiga yaitu selain keindahan dan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat orang atau makhluk hidup berteduh, tempat burung hinggap dan berkembang biak. Buahnya dimakan untuk dimanfaatkan semua makhluk, dan itu semua menjadi sedekah yang berpahala. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin tinggi nilai dan semakin banyak pahala yang diterima. Bahkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir diterima penanamnya selama pohon itu ada dan bermanfaat. Yang keempat yaitu agar lingkungan tetap sehat, maka Nabi melarang perbuatan yang menyebabkan lingkungan rusak, kotor, atau berbau. Beliau mencontohkan dengan larangan buang air kecil di air tergenang atau tidak mengalir, karena menyebabkan jadi sarang bakteri dan penyakit yang berbau dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kelima yaitu kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang, seperti dari jalan tempat orang lalu lalang atau tempat lainnya, membuahkan pahala bagi pelakunya seperti pahala sedekah. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.